Pengusahaan migas di Indonesia itu dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan-perusahaan migas baik dalam negeri maupun asing, oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang dilakukan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang saya hormati, kali ini berjumpa lagi, kita akan membahas tentang kegiatan usaha hulu migas, khususnya terkait dengan kontrak kerjasama migas atau Production Sharing Contract atau PSC. Jadi pengusahaan migas di Indonesia itu dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan-perusahaan migas baik dalam negeri maupun asing, oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang dilakukan dengan sistem kontrak kerja sama atau Production Sharing Contract (PSC). Apa sih PSC? Apa sih kontrak kerjasama dan kenapa harus dengan kontrak kerjasama? Kenapa kok tidak dilakukan sendiri oleh negara atau oleh pemerintah atau oleh perusahaan negara, dalam hal ini BUMN? Kenapa? Nah, perlu diketahui bahwa karakteristik pengusahaan hulu migas itu adalah yang pertama, usaha hulu migas itu membutuhkan modal yang sangat besar, membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Yang kedua, membutuhkan teknologi dan keahlian yang cukup tinggi. Yang ketiga itu adalah adanya risiko yang tinggi terhadap kegagalan-kegagalan yang dimungkinkan terjadi. Nah, tiga hal karakteristik usaha hulu migas inilah yang mempengaruhi kenapa pengusahaan hulu migas ini harus dikontrak kerjasamakan dengan pihak lain, baik perusahaan nasional maupun perusahaan asing. Jadi kira-kira seperti ini, bahwa negara, dalam hal ini Indonesia, mempunyai kekayaan alam, sumber daya migas, ya kan? Tetapi negara tidak cukup mempunyai keahlian dan teknologi. Dalam kondisi sekarang memang harus diakui keahlian dan teknologi dipunyai, tetapi itu tidak cukup. Yang kedua, negara juga tidak cukup mampu mempunyai keuangan. Kenapa? Karena investasi kegiatan usaha hulu migas ini luar biasa besar. Tidak miliaran, tetapi bahkan sampai triliunan rupiah. Sehingga kalau misalkan menggunakan uang negara atau uang APBN, bisa jadi akan tersedot untuk kegiatan pengusahaan hulu migas. Dan yang berikutnya adalah adanya risiko yang sangat tinggi. Jadi kegiatan usaha hulu migas ini kan kegiatan untuk mencari, mengebor minyak dan gas bumi di pantai, di tengah laut, di lokasi-lokasi yang terpencil. Nah, kalau kegiatan-kegiatan mencari kandungan migas di perut bumi itu punya potensi kegagalan yang sangat tinggi. Kalau berhasil, ya memang ada migasnya. Tetapi kalau tidak berhasil, itu dimungkinkan terjadi kegagalan. Nah, kalau kegagalan, siapa yang akan menanggung risiko miliaran dolar atau triliunan rupiah? Nah, tentunya ini akan memberatkan oleh negara. Jadi dengan kondisi negara punya kekayaan alam, tapi keahlian dan teknologi belum cukup, keuangan ternyata juga tidak mencukupi, risiko juga perlu dipertimbangkan untuk ditanggung negara. Sementara itu ada pihak lain yang mereka tidak punya sumber daya alam yang seperti mungkin di Indonesia, tetapi mereka punya keahlian dan teknologi. Mereka punya kemampuan keuangan dan mereka siap dan sanggup untuk menanggung risiko. Nah, sehingga ketemulah antara pihak yang dalam hal ini negara punya kekayaan alam tetapi tidak punya teknologi, tidak punya kemampuan keuangan dan tidak cukup mampu menanggung risiko, ketemu dengan pihak yang punya keahlian, punya kemampuan keuangan dan siap untuk menanggung risiko, ketemu untuk melakukan kerja sama pengusahaan hulu migas. Nah, kerjasama inilah yang diikat dalam bentuk kontrak
kerjasama atau PSC. Jadi jadi negara dalam hal ini sekarang diwakili oleh SKK Migas dan perusahaan-perusahaan migas ini bekerja sama untuk pengusahaan hulu migas diikat dengan bentuk kontrak kerjasama. Nah, dari kontrak kerjasama kegiatan usaha hulu migas ini atau kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ini, maka andai jika negara melakukan sendiri, negara ini bisa oleh pemerintah, bisa juga oleh BUMN, atau bisa juga oleh sebuah lembaga yang dibentuk khusus untuk itu, maka itu memungkinkan jika terpenuhi semua kondisi. Kondisi itu tadi itu punya sumber daya alam, punya teknologi dan kemampuan, punya keuangan dan mampu menanggung risiko, maka negara bisa saja melakukan sendiri. Tetapi kalau ternyata dengan menanggung sendiri atau dengan mengusahakan sendiri, maka tentunya ada dua kemungkinan. Kalau kemungkinan pertama kegiatan usaha hulu migas itu ada hasil produksi yang komersial, maka hasilnya 100% untuk negara. Karena kan tidak bekerja sama dengan pihak lain. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata tidak ada hasil, maka negara menanggung juga kerugian yang luar biasa besar. Investasi sekian triliun untuk pengusahaan hulu migas kalau tidak berhasil. Nah, potensi ini dieliminir dengan kemungkinan adanya kerjasama. Kerjasama itu dilakukan manakala 4 persyaratan tadi itu tidak sepenuhnya dipenuhi. Kita punya kekayaan alam, tapi tidak punya kemampuan teknologi yang cukup. Punya sih, tetapi tidak mencukupi. Kita tidak keuangan yang mungkin juga belum mencukupi, termasuk juga tidak berani menanggung risiko. Maka karena kondisi ini tidak memenuhi persyaratan dilakukan pengusahaan sendiri, dikerjakan bersama perusahaan mitra kerjanya. Nah, kalau dilakukan pengusahaan bersama mitra kerja, maka kemungkinannya ada dua. Kalau ternyata ada hasil produksi yang komersil yang menghasilkan, tentunya maka harus ada bagian atau upah atau fee atau ya upah lah untuk perusahaan tersebut yang mengusahakan. Nah, tetapi kalau ternyata tidak ada produksi, tidak ada hasil yang komersil, maka pihak kontraktor tadi atau pihak perusahaan tadilah yang akan menanggung risikonya. Negara tidak akan rugi. Jadi kalau hasil menikmati keuntungan, tetapi kalau ternyata tidak berhasil, tidak menikmati kerugian. Nah, konteksnya adalah negara memberi upah atau negara memberikan bagian kepada kontraktor kontrak kerjasama atau perusahaan migas itu yang disebut dengan cost recovery. Nah, inilah sebab-sebab kenapa cost recovery itu ada atau sistem cost recovery itu ada. Nah, oke, rekan, sobat dan saudara, demikian materi tentang kontrak kerjasama atau PSC. Semoga bermanfaat. Kami akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.